Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya perkataan Imam Usul As-Sunnah indana, fondasi sunnah yang kami yakini adalah berpegang teguh kepada metode yang dimana para sahabat radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam berada di atas metode tersebut, konsep tersebut, ya. At-tamassuku bimakan alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin kita jelaskan kenapa para sahabat yang disebutkan, kenapa enggak usul sunnah adalah Al-Quran dan hadis, kenapa demikian? Nah, kita jelaskan yang namanya sunnah demikian adalah, yang dimaksud dengan sunnah adalah perkara yang sifatnya sudah masuk ke ranah penerapan dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang membuat kita berbeda dengan firqah-firqah lainnya adalah di mana penerapan Al-Quran dan hadis tersebut yang semua firqah mengaku bahwa mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. What makes us so different, apa yang membuat kita sangat berbeda dengan mereka adalah di mana penerapan Al-Quran dan hadis tersebut kita mengikuti penerapan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang membedakan kita dari firqah-firqah yang lain. Ini yang juga kita bilang dengan nama aslul usul, fondasi dari segala fondasi ini. Nanti semua poin-poin akidah, bab-bab akidah, semua poin-poin fikih kita berangkat dari metode demikian. Tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun melihat bagaimana para salafus saleh terutama dari golongan sahabat radhiyallahu anhum menerapkannya di masa mereka pada saat itu, ya. Tidak sembarangan mentafsirkan, mengarahkan makna-makna yang datang dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya, mentakwilkannya, menyeret tafsirnya sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak demikian. Ini yang membuat kita beda dengan firqah-firqah yang lain, ya. Dan ini pula yang disebut dengan manhaj. Ini yang disebut dengan manhaj. Manhaj dalam artian jalan yang ditempuh, ya. Manhaj ini jalan yang ditempuh. Ini metode umum di dalam beragama, mencakup di situ fikihnya, akidahnya dan lain-lain. Ini di mana kita memahami Al-Quran, apa-apa yang datang pada Al-Quran, dan memahami apa-apa yang datang pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan pemahaman dan penerapan ala salafus saleh. Ini yang dibilang manhaj umum, ya? Dan setiap imam manhajnya demikian. Setiap imam ahlus sunnah. Di sini bilang usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah maknanya Imam Syafi'i berbeda usul sunnahnya? La. Ini dinukil dari setiap imam, yang dimana mereka meriwayatkan dari pendahulu mereka sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna usul sunnah indana, usul sunnah yang kami yakini, maknanya adalah sebagaimana yang diyakini oleh para ulama, para imam yang kami ambil ilmu dari mereka, yang dimana mereka mengambil ilmu dari para pendahulu mereka mengambilnya juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mewakili pribadi Imam Ahmad, la wallah. Demikian pula manhaj yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik ibn Anas, Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, Imam Al-Laits ibn Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri ibn Uyainah, dan semua a'immah ahlu sunnah di atas konsep ini, di atas metode ini. Yang membedakan mereka satu sama lain, ini bukan perkara demikian. Yang membuat mereka berbeda satu sama lain, ini yang dibilang dengan mazhab. Yang beda tuh mazhabnya, bukan manhajnya. Manhajnya sama semua.
Nah, dalam pengertian hal ini, mazhab artinya apa? Pada dasarnya mazhab artinya tadinya nih diambil dari kata zahaba yadhhabu. Mazhab ini masdar mimi. Oke? Di antara maknanya adalah mazhab nih tempat yang kau tuju, point yang kau tuju. Mazhab, kau pergi kemana? Ke situ, ke situ, ke situ. Tuh, mazhabmu. Aina madhabuk? Kemana kau pergi? Gitu. Pada dasarnya demikian. Oke? Nah, tadinya mazhab diungkapkan untuk apa? Untuk perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah, yang dalil-dalilnya masih dhanniyah. Sampailah para ahli ilmu kepada kesimpulan yang berbeda satu sama lain. Wajar ijtihadiyah, dhanniyah, furu'iyah, wajar. Mazhab berbeda, itu wajar. Sebenarnya demikian tadinya penggunaan mazhab itu di situ. Kalaupun nanti dalam perjalanan ya mazhab pun digunakan istilah mazhab kepada poin-poin yang sifatnya akidah juga. Mazhabnya dia di dalam akidah tuh, lihat. Kalaupun nanti dalam penerapan yang ujung-ujungnya gitu, definisi. Kayak kita bilang qadha sama qadar. Sebenarnya masing-masing punya arti. Cuman dalam penggunaannya kadang disebut qadar, yang dimaksudkan qadha juga, disebut qadha dimaksudkan qadar. Apa bedanya qadar sama qadha? Ingat? Qadar, al-kitabah, penulisannya di Lauhul Mahfuz. Penentuan kadarnya, takdirnya, qadar tuh. Oke? Penulisannya di Lauhul Mahfuz. Itu qadar. Qadha adalah ketika poin yang telah ditulis itu dijadiin diqadha. Tuh, begitu. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qadha dengan doa seorang hamba ini saling mendorong di langit. Tuh, qadha bukan qadar. Dalam artian ketika dijadikannya, tapi dalam penggunaannya mah ujung-ujungnya ketika seringkali disebutkan qadha yang dimaksudkan juga qadar, disebutkan qadar yang dimaksudkan juga qadha, begitu. Nah, mazhab demikian pada dasarnya tadinya di perkara-perkara fikih yang ditolerir perbedaan pendapat di situ, dalil-dalilnya sifatnya dhanniyah, perkara yang masih terbuka di situ, ranah ijtihad, sehingga seseorang sampai kepada kesimpulan berbeda satu sama lain, wajar, terutama biasanya di perkara-perkara yang sifatnya furu'. Biasanya demikian. Wallahu alam, yang anda fahami ketika dikatakan misal mazhabnya Imam Syafi'i, dalam artian kesimpulan-kesimpulan ijtihad fikihnya itu begitu. Seseorang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mengikuti kesimpulan-kesimpulan fikihnya Imam Syafi'i, begitu yang anda fahami. Oke? Mazhabnya Malik bin Anas, mengikuti di dalam kesimpulan-kesimpulan fikih praktis, ranah praktis, mengikuti Imam Malik rahimahumullah, Imam Syafi'i rahimahumullah, gitu. Tadinya begitu makna mazhab nih. Oke? Adapun pada perkara manhaj yang sifatnya metode umum yang sangat mendasar, maka semuanya sama. Mereka semua berjuang sebisa mungkin untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Berjuang sebisa mungkin mengumpulkan informasi yang datang dari salafus saleh, bagaimana ala mereka menerapkan, mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya, apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Demikian. Ya. Manhaj sama, jadi yang berbeda adalah mazhab. Nah, kalau manhaj udah meliputi fikihnya, akidahnya, ya kan? Fikihnya, akidahnya, akhlaknya, suluknya, kemudian juga muamalahnya dan lain-lain, meliputi semuanya. Ya. Dapat difahami? Itu. Nah, itulah yang menjadi manhaj para imam ahlus sunnah. Usulus sunnah indana, yang menjadi pondasi sunnah bagi kami, okay? Dasar metode itu apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan contoh, dengan ajaran, dengan konsep yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Segala aspek beragama, akidahnya, fikihnya dan lain-lain. Ya. Mengikuti mereka, tuh, sebisa mungkin mereka mengumpulkan informasi bagaimana para sahabat menerapkan nilai-nilai yang datang di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Dan kemudian mengingkari atau meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Ya.
Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemarin kita telah jelaskan yang dimaksud dengan bid'ah di dalam syariat adalah perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yang berkaitan entah dengan akidah, entah dengan amal dan lain-lain. Adapun perkara-perkara yang sifatnya kemajuan zaman dan lain-lain, maka ini diberikan keluasan oleh syariat, seperti ke teknologi dan lain-lain. Maka kalaupun secara bahasa itu adalah juga perkara yang sifatnya bid'ah dalam artian baru, diberikan kebebasan oleh syariat. Adapun yang berkaitan dengan agama, maka agama ini telah disempurnakan. Tambahan atas sesuatu yang sempurna itu aib. Tambahan atas sesuatu yang telah sempurna itu jadinya negatif konotasinya. Tidakkah kita lihat air yang telah terpenuhi, gelas yang telah terpenuhi oleh air, kemudian kita tambahin air, apa yang terjadi? Bleberan. Negatif gak? Tambahan itu buat sesuatu yang belum sempurna. Kalau ini gelas belum penuh amat, terus ditambahin air sampai penuh, positif. Tapi udah penuh, ditambahin air, apa jadinya? Bleberan, bro. Ya kan? Demikianlah agama ketika Allah tegaskan akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Udah, maka nggak boleh ada agama. Ma lam yakun yawma idzin dinan falam yakunil yawma dinan. Kata Imam Malik rahimahullah, perkara-perkara yang di zaman itu, di zaman Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum, bukanlah termasuk bagian dari beragama, maka di hari ini pun tidak boleh dijadikan bentuk agama. Perkara-perkara baru, baik dari akidah-akidah, amalan-amalan, peringatan-peringatan yang dulu bukanlah termasuk bentuk agama dalam artian tidak dipraktekkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini pun tidak boleh. Ya? Meninggalkan hal-hal yang bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dikarenakan setiap perkara baru ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalah finnar, dan setiap kesesatan berada di neraka. Nah, yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah kita qoyad, kita ikat, tidak secara bahasa tapi secara fiddin, syariat. Yang mengkoyadnya adalah hadis yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam urusan kita ini, nah nih di agama, ma laisa minhu, yang enggak ada datang sebelumnya, dasar ajarannya, fahuwa radd. Maka ia tertolak. Yani amalan tersebut tertolak. Ya. Di sanad lain, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang enggak ada ajarannya dari kita, fahuwa radd, maka ia tertolak. Tidaklah jadi pahala dari amalan yang dia lakukan, justru menjadi dosa. Oke? Demikian konsep para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menerapkan agama. Mereka menjaga kemurnian ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat hati-hati terhadap hal-hal yang sifatnya improvisasi di dalam agama. Ya, begitupun para imam-imam ahlus sunnah. Suatu hari Ibnu Mas'ud, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, rajulan yukthir ar-ruku' ba'da al-fajr. Seseorang banyak melaksanakan salat setelah salat subuh. Nah, itu waktu terlarang. Nah, sering tapi dia melakukannya nih. Akhirnya dilarang olehnya. Jangan kau lakukan itu. Ini orang berkata, ayu azibani Allahu ala salah. Apakah Allah akan mengazabku karena aku melaksanakan salat? Dalil yang banyak diucapkan. Masa Allah mengazabku karena aku melakukan sholat? Begitu. Maka dijawab, la yu'adzibak ala salatik. Tidak. Sungguh Allah tidak akan mengazabmu karena sholatmu. Walakin yu'adzibuk li khilafika as-sunnah. Tapi Allah mengazabmu karena kau menentang perkara yang sunnah. Karena kau bertentangan dengan sunnah.
Yani sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan salat setelah salat fajar. Ya. Kemarin kita jelaskan juga Imam Malik rahimahullah ketika dihampiri oleh seseorang yang berkata dia mau berihram dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Nabawi, sementara ihram tempatnya orang-orang Madinah di Bir Ali kan. Imam Malik bilang jangan kau lakukan itu. Ini akhsya alaikal fitnah. Sesungguhnya aku khawatir kau tertimpa fitnah. Kemudian dia berkata, "Wa ayu fitnah? Fitnah apaan sih? Bid'ah khutuwat aziduha." Cuman beberapa langkah aku tambahkan, beberapa mil aku tambahkan, berharap berkahnya. Oke? Imam Malik pun berkata, "Wa ayu fitnatin a'zam?" Fitnah apa lagi yang lebih besar? Min antuqal, daripada kau dituduh sebagai sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kau melakukan sebuah ibadah yang mulia yang Rasul sendiri belum pernah melakukannya. Tuh. Akhirnya orang mengikutimu, mengalir kepadamu poinnya. Ayo. Dosanya mengalir kepadamu. Tidakkah kau dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hati bagi mereka yang menentang, berbeda dengan perintah Rasul, dengan ajarannya, yakni mengambil jalan yang berbeda, mengambil teknis yang berbeda, dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, bisa jadi mereka tertimpa fitnah. Tuh, fitnah. Ya? Atau yusibahum adzabun alim, atau tertimpa azab yang pedih. Fitnah di sini bisa jadi dimaknai artinya semakin larutnya hati kita di dalam kesesatan. Kenapa? Kita mulai membuka pintu kesesatan dengan meyakini adanya sebuah ibadah, praktek-praktek yang mulia mendekatkan diri kepada Allah, kalaupun Rasul belum mengajarkannya. Mulai terbuka pintu kesesatan pada kita. Kemarin kita jelaskan, bukankah bahkan para khawarij yang berada di dalam bid'ah akidah, mengkafirkan kaum muslimin, mereka semua berangkat dari bid'ah wirid berjamaah di Kufah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bid'ah kecil, bid'ah praktis, cuman zikir berjamaah dengan suara kencang dipimpin oleh satu orang, dua orang tertentu, diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ternyata perkara mereka berakhir di mana? Di barisan Khawarij yang diperangi Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Iya kan? Itu fitnah yang besar. Atau fitnah di situ maksudnya adalah syirik. Hati-hati bagi mereka yang mengambil ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Mengkhilafi, yakni membedakan diri dengan apa yang diperintahkan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka bisa ketimpa fitnah. Fitnah di situ apa? Bisa jadi maknanya syirik. Dikarenakan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dari zaman ke zaman, sebagaimana telah kita jelaskan di dasar-dasar keislaman, berangkat dari apa? Syirik ini berangkat dari apa? Adakah manusia pada awalnya menyembah berhala? Kenapa mereka bisa sampai titik menyembah berhala dan perkara-perkara yang mereka keramatkan itu? Berangkat dari ibadah-ibadah, berlebihan di dalam ibadah dengan cara-cara yang tidak diajarkan nabi-nabi dan rasul yang ada pada mereka. Terus mengalir di situ, ya. Mari kita telah jelaskan hal tersebut, ya. Meninggalkan bid'ah dan meninggalkan khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan duduk-duduk bersama para ahli hawa. Ahli hawa yakni ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang mengamalkan perkara yang bid'ah itu kita hukumi dia ahli bid'ah? Tidak. Yang dihukumi oleh ahli bid'ah sekali lagi adalah ahli ilmu di antara mereka yang bisa mencari dalil-dalil untuk membenarkan kekeliruan mereka, menyeru manusia kepadanya, bahkan bisa mencari dalil-dalil, mencari-cari dalil dan menungganginya, bahkan dengan itu menyerang mereka yang menyeru kepada kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pentolannya. Adapun awam yang sering melakukan bid'ah, nggak bisa kita hukumi mereka langsung ahli bid'ah. Lah, ya, duduk-duduk bersama para ahli bid'ahnya, jangan.
Kenapa? Pada hakikatnya intinya semuanya dikarenakan hati kita nggak berada di tangan kita kuasanya, tapi di tangan Allah. Ya, demikianlah para salafus saleh meninggalkan ya kondisi-kondisi individu-individu dan menasehati para kaum muslimin untuk meninggalkan individu-individu demikian yang akan membawakan syubhat-syubhat yang akhirnya tanpa disadari menyangkut di hatimu dan akhirnya kau mengalir bersamanya. Ya. Enggak di dalam perdebatan, baik di dalam perdebatan, diskusi dan lain-lain. Maka dari situ Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahkan dia orang yang terkenal dengan banyak berdiskusi dan mematahkan para lawan diskusinya. Tapi tetap dia berkata, "Ma nazartu ahadan a'lam annahu muqim 'ala bid'ati." Aku enggak mau berdiskusi dengan seseorang yang udah aku tahu bahwa dia paten di atas bid'ahnya. Yang kayak gini buang-buang waktu, percuma. Dikarenakan satu, kenapa demikian? Satu, kebenaran bukanlah pada kemenangan di dalam perdebatan. Satu. Oke? Kedua, toh. Kalaupun kita memenangkannya dan mematahkannya, apakah membuat dia kembali? Tidak. Imam Zahabi rahimahullah memberikan ta'liq, memberikan komen kepada pernyataan Imam Syafi'i demikian. Dikarenakan para ahli bid'ah demikian, qallama yurja ruju'uhu bil munazarah. Seringkali mereka nggak bisa diharapkan kembali kepada yang hak dengan cara diskusi, nggak bisa. Ya. Maka dari situ dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, di antaranya adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal ini, Innallaha ta'ala hajabat taubah an kulli sahib bid'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat dari para pelaku bid'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat dari para pelaku bid'ah. Apakah maknanya ketika mereka bertaubat Allah tidak menerimanya? Bukan itu. Tapi apa? Kondisi seseorang yang melakukan bid'ah ini mereka merasa di atas kebenaran, akhirnya susah untuk meninggalkan perkara tersebut. Berbeda dengan maksiat. Sehobi apapun seseorang atas maksiat yang dia lakukan, dia masih bisa meyakini bahwa yang dilakukan ini adalah maksiat. Pengakuan ini peluang untuk taubat. Adapun yang melakukan bid'ah, maka kemungkinannya untuk mengaku keliru dan kemudian bertaubat dari kekeliruannya ini sangat kecil, kecuali memang Allah berikan taufik. Itu maksudnya, bukan berarti maknanya pintu taubat yang senantiasa Allah buka bagi manusia sampai terbitnya matahari dari arah berlawanan ditutup bagi mereka. Nggak begitu maknanya. Ya, ini kemungkinan mereka meninggalkan kekeliruannya itu kecil. Kenapa? Emang berangkat dari tidak mengakui kekeliruannya. Berbeda dengan maksiat. Maksiat berangkat dari mengakui kekeliruannya, disepakati. Nah, itu peluang untuk bertaubat. Ya. Baik. Dan meninggalkan duduk-duduk bersama para ahli hawa. Meninggalkan duduk-duduk bersama para ahli hawa, yakni bermanis-manis bersama para ahli bid'ah. Sekali lagi dikarenakan apa tadi? Hati kita tidak berada di tangan kita. Begitu lemahnya manusia. Salah satu bukti kelemahan manusia, hati yang gedenya cuma sekepelan tangan setiap orang. Tuh, besarnya hati itu sesuai dengan kepalan tangan individu. Ini kau mau tahu hatimu besarnya berapa? Ini medis. Kau mau tahu panjangmu berapa, tinggimu berapa? Kau bentangkan tanganmu, hitung ujung sampai ujung, itu tinggimu segitu. Ini kata orang medis, ya. Besarnya hati pun nggak pernah lebih dari tangan kepalan seseorang. Semakin besar kepalanya, semakin besar hatinya. Semakin kecil, semakin kecil. Ya. Nah, barang yang cuma segitu adanya di dalam kita, tapi kuasanya di luar kuasa kita. Tuh, itu bukti lemahnya manusia. Barang yang gedenya cuma segitu, adanya di dalam badan kita, tapi kuasanya di luar kuasa kita. Itu bukti lemahnya manusia. Ya.
Para ulama baik dari golongan sahabat, tabi'in dan para imam mewasiati kaum muslimin untuk menjauhi ahli bid'ah. Ya. Demikian banyak diriwayatkan dari salafus saleh radhiyallahu anhum. Sebagaimana diriwayatkan rahimahullah, kita lihat tambahan keterangan yang datang dari Syekh Sa'id Ruslan hafizahullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat. Awas, bukan bapaknya Malik bin Anas ya, beda. Wa qad ja'ahu rajulun, didatangi dia oleh seseorang. Faqala lahu, ini orang berkata kepadanya, "Ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah." Abu Hamzah ini Anas bin Malik radhiyallahu. "Laqitu qauman yukadzibuna bi syafa'ah wa bi 'adzabil qabr." Aku telah bertemu dengan sebuah kaum yang mereka mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari azab kubur. Nah, ini yang ada. Bahkan sampai sekarang bid'ah ini di sebagian sufi dan sebagian kaum liberal, mereka mengingkari keberadaan syafaat dan mengingkari keberadaan azab kubur. Lihat, bid'ah nggak tuh? Bid'ah nggak? Bid'ah di dalam akidah, di dalam keyakinan. Dan itu yang bahaya. Dalam artian akidah yang datang dari Rasul dan para sahabat adalah di mana mereka menerima dogma akan adanya syafaat kelak dan azab kubur. Muncul sebuah kaum yang mengingkari keberadaan hal itu, tidak mau mengimani hal tersebut. Maka Anas bin Malik pun berkata, "Ulaikal kadzabun fala tujalishum." Maka mereka adalah para pendusta pada hakikatnya. Maka janganlah kau duduk-duduk bersama mereka. Tuh, lihat. Jangan duduk-duduk bersama mereka yang mengingkari akidah yang sahih, demikian manhaj yang hak yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam Ibanah dan juga oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah. Begitupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Abbas, hibrul ummah, ya, mufassirul ummah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub." Janganlah kau duduk bersama para ahli bid'ah. Jangan kau duduk-duduk mereka, hampiri mereka, bermanis-manis bersama mereka. Jangan. Sesungguhnya perkara demikian itu akan membuat hatimu sakit, yakni akan menimpakan penyimpangan pada hatimu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengucapkan hal demikian dan riwayat itu dikeluarkan oleh Al-Firyani di dalam Al-Qadar, ya, dan juga Al-Ajurri rahimahumullah di dalam Asy-Syari'ah. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, al-Imam, ia berkata, "La tujalis sahib bid'ah." Janganlah kau berduduk-duduk bersama ahli bid'ah. Wa la tajlis ma'a sahib bid'ah. Dan jangan juga kau, yakni sekali-kali duduk. Tujalis dengan tajlis, yakni tujalis sering-sering duduk. Tajlis yakni sekali-kali. Fa inni akhaf an tanzila 'alaika la'nah. Sesungguhnya aku khawatir apabila kau lakukan itu, maka turun laknat Allah atasmu. Ya. Lihat, begitu besar peringatan mereka terhadap hal demikian, nasihat mereka kepada kaum muslimin. Lihatlah nasihat para ulama salaf ini. Sesungguhnya mereka menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, sehingga mereka mengungkapkan pernyataan demikian. Sesungguhnya kebaikan di dalam ungkapan dan wasiat mereka ini. Namun seringkali kita kaum muslimin justru mengedepankan apa yang dikatakan rasio kita atau perasaan kita daripada wasiat-wasiat dari mereka. Di dalam hadis sahih dari Nabi SAW, lihat, ya, ini dahsyat. Nabi SAW berkata, ya, di dalam riwayat yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Ahmad rahimahumullah dan lain-lain, "Man sami'a minkum bi khurujid dajjal." Barang siapa yang di antara kalian mendengar Dajjal telah muncul, Dajjal nanti, oke? Nanti di antara kalian ada yang mendengar Dajjal telah muncul, falyan'a anhu mastata', maka agar dia menjauh sebisa mungkin dari Dajjal tersebut. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yahsab annahu mu'min. Karena apa? Bisa jadi seseorang terus mendatangi Dajjal itu dan dia mengira bahwasanya ia beriman, yakni pede dengan keimanannya, dan terus dia melihat Dajjal itu. Okay?
Fama yazalu bihi, terus dia mengikuti Dajjal tersebut hatta yatba'ah, sehingga dia akhirnya tanpa disadari menjadi pengikut Dajjal. Mimma yara minasyubuhat, dikarenakan banyaknya syubhat-syubhat yang dilihat dari Dajjal. Tuh, lihat lemahnya manusia. Tadinya pede dengan keimanannya. Aku udah tahu bahwa Dajjal akan muncul, Rasul banyak ini, dan aku di dalam salatku mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari meminta perlindungan dari fitnah Dajjal dan lain-lain. Cuman kepedean, bukan yang ngejauhin fitnah demikian, malah dia samperin, dia tonton. Mana sih Dajjal, mana sih? Terus. Dan Dajjal ini membawakan perkara-perkara yang luar biasa. Dia beneran bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup loh. Beneran loh, Dajjal. Dia membawakan di tangan kirinya sungai dari neraka, tangan kanannya sungai dari surga. Maka Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menemui hal itu, maka agar dia mengambil sungai dari neraka, maka sesungguhnya itu dingin. Sabar atas apa yang dilihatnya, karena itu dusta. Sesungguhnya itu dingin. Dan sesungguhnya sungai dari surga yang ditawarkan Dajjal itu sesungguhnya sungai dari neraka. Tertipulah orang-orang yang tertipu, terpesona oleh apa ya, syubhat-syubhat yang dibawakan Dajjal. Bisa menghidupkan lagi orang mati. Nah, orang ngeliatin begitu, tadinya beriman, cuman saking sering lihat, akhirnya tanpa disadari jadi pengikutnya. Lihat, itu syubhat, ya. Nah, Ibnu Battah rahimahullah, al-Imam, dia berkata di dalam Ibanah Kubra, al-Ibanah al-Kubra. Lihat pernyataannya, ajib. Dia menta'liq, memberikan komen terhadap riwayat demikian. Dia berkata, demikianlah qaulur Rasul, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fallaha Allah ya ma'syaral muslimin. Maka hati-hatilah wahai kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husna dhannihi bi nafsihi wa ma'ahid min ma'rifatihi bi sihhat madhhabi 'ala al-mukhatarah bi dinihi fi mujalasah ba'd ahli hadhihi al-ahwa. Jangan sampai salah seorang di antara kalian kepedean dan terlalu memandang tinggi dirinya, dan kepedean dengan pengetahuan ilmu agama yang ada pada dirinya, sehingga akhirnya dia ngetes dirinya sendiri, mulai mendatangi para ahli bid'ah demikian dan duduk-duduk bersama mereka. Fayaqul, dengan hujjah, udakhiluhu li unadhirah, aku ini mendatanginya untuk berdiskusi dengannya. Ya salam. Oke? Au li astakhrija minhu madhhaba, aku mendatanginya tujuannya adalah agar aku membersihkan syubhat yang ada pada mereka. Ya salam. Fa inna ahlal ahwa ashaddu fitnatan minad dajjal, karena sesungguhnya para ahli bid'ah itu fitnahnya jauh lebih dahsyat daripada Dajjal sendiri. Allah, Dajjal Rasul bilangin namanya Dajjal, ciri fisiknya ada. Ahli bid'ah. Jadi mana yang lebih serem, yang lebih terselubung? Ibnu Battah kemudian melanjutkan, asyaddu fitnah minad dajjal kalamuhum alsaq minal jarab. Sesungguhnya perkataan mereka ini begitu cepat menular sebagaimana jarab. Jarab ini penyakit kulit, jarban. Kalau di pesantren, jarban. Buduk, ya. Ada kutu namanya skabies. Nah, ini seringkali terjadi pada kawan-kawan di pesantren, sehingga akhirnya menyebar. Ya? Nah, ini ujian para santri. Belum begitu, wah kagak bisa jadi kiai dulu begitu. Itu kalau udah kena, aduh. Terus dia pulang ke rumahnya liburan, menyebar itu di rumahnya. Ya, kita ngalamin dulu, ya, begitu. Nah, perkataan para ahli bid'ah ini lebih cepat nempak, tuh, lebih cepat nempel padamu daripada apa? Daripada kutu skabies ini. Kutu ya, kutu kan skabies. Wa ahraq lil qulub minal lahab, bahkan lebih efektif membakar hati daripada api yang menyala. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalasuhum ala sabilil inkari war raddi 'alaihim fama zalat bihimul mubasatah wa khafiyul makr wa daqiqul kufr hatta sabbu ilaihim. Ya, sungguh, kata Ibn Battah rahimahullah, banyak kali aku melihat
manusia yang dulunya mereka melaknati para ahli bid'ah, mencela para ahli bid'ah, kemudian mereka mulai duduk-duduk bersama para ahli bid'ah tersebut dengan hujah untuk mengingkari mereka, menasihati mereka, membantah mereka, dan terus masih bersama mereka, ya? Dan mulailah terjadi atas mereka makar ahli bid'ah, mubasatah, kemudian juga jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka yang mereka dapatkan dari para ahlu bid'ah. Demikian datanglah darinya kekufuran-kekufuran yang tersembunyi tanpa disadari. Akhirnya ini orang-orang yang dulunya begitu masuk ke dalam barisan ahli bid'ah. Lihat seremnya syubhat. Nah, hati, ya. Baik, maka salah satu konsep kita ahlu sunnah meninggalkan bid'ah dan meninggalkan para ahli bid'ah. Handphonenya bisa azan, keren. Beli di mana handphone bisa aja? Ada beduknya nggak? Nggak boleh pasang handphone di azan. Handphone di azan. Awas, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul jangan kau hinakan. Dengan dihinakan jadi ringtone, jadi tulisan kaos. Jangan. Akhirnya sacrednya, kesakralannya hilang. Semangat kita akhirnya akan menerapkan ayat-ayat atau surat sebagai berangkat dari semangat yang baik dalam agama. Cuman terus terang penerapan demikian keliru, justru akan mengurangi praktek demikian, mengurangi keagungan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul selalu dengan jadi ringtone, jadi sablonan kaos dan lain-lain. Jangan. Dengan itu justru kita menghinakan Islam, ya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, penerapan nama sunnah untuk segala hal yang sifatnya padahal nggak ada urusannya dengan sunnah, ya. Malah yang ada mungkin tasyabbuh, ada peluang tasyabbuh bil kufar, menyerupai tradisi kafir seperti riders sunnah itu, geng motor sunnah. Geng motor ini tradisi siapa ya? Tradisi kafir ya akhir. Karena kau hobi ngegeng di motor demikian, kemudian kau nisbahkan praktek ini kepada sunnah Rasul yang suci, yang murni, sampai hati kau sejahat ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh, awas, ya. Tidaklah kita semangat di dalam beragama, kemudian nama-nama agama, syiar-syiar agama kita terapkan dalam segala hal. Ntar dulu yang ada praktek demikian bisa jadi justru menghinakan agama. Ya, jangan. Ya, pilih yang normal-normal aja. Oke? Dapat difahami itu ya? Jangan sampai ada yang ini kekeliruan terjadi pada orang-orang mungkin yang belum memahami manhaj. Kalau udah paham manhaj masih begitu mah kagak mantes, awas. Kalau udah ngajinya ngaji akidah, ngaji manhaj, tapi kekeliruan yang masih secetek itu kagak mantes. Untuk penuntut ilmu awal-awal wajar. Tapi kami sampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain. Ya, kita dengarkan azan, kemudian kita jadikan sholat isya.